bersama driver dengan bayaran termahal. Inilah ciri-ciri wanita apa, Mbak? Wanita tangguh. Satelit. Orang kasar. Kita akan ke rumahnya Living Legend. Rumahnya di daerah Bintaro. Siapakah dia? Sekarang sedang merambah jadi YouTubers dan subscribernya banyak banget sekarang, jutaan. Siapakah dia? Langsung aja kita lihat. Sudah sampai. Permisi. Yo, ada Rian ya? Ya. Mas Rian. Dia nggak ngenalin, rambut gue pendek. Emang harus penyesuaian emang. Selamat siang. Weh, Selamat siang. kan jam 2. Jam 1. Jam 2 lu baca lagi deh. Gua jam 12 sampai jam 1. Yaudah duduk ya dulu. Gua kelarin. Duduk. Emang panutan saya ini. Duduk ya duduk. Selain bersuara emas, olahraganya kita lihat Mas Lasso sedang berolahraga karena acara TV-nya banyak, jadi harus fit. Ini untuk baju. Ya, cukup harus disemprot kita. Sejak gue syuting ada game, ada show sama Arla Show tuh harus jalan 3 minggu ya. Mulai Juli baru tadi malam aku bisa tidur 7,5 jam. Kenapa, Mas? Karena otak gue itu tidak tidur ketika gue tidur. Jadi gue tuh tidur menyedihkan kemarin malam. Gue tidur itu jam 2.32. Gue pokoknya terakhir matiin handphone 2.32. Tau nggak gue bangun jam berapa? 6:15. Dan itu setiap hari tidur jam 1. Ya berarti gue bangun jam 5.20. Gue tidur jam 11 malam. 3:30 udah bangun. Stres gue. Tadi malam ini gue tidur 7,5 jam. Apa yang membuat Mas Lasso jadi Nggak kurang? bisa tidur. Jam tidurnya berkurang gitu. Otak yang dipakai beda. Yang tadinya otak kanan. manggung, ya otak manggung. Iya. Itu kita dapat energi positif dari penonton itu gede banget. Iya, iya. Jadi endorfin kita keluar. Jadi ketika selesai manggung capek fisik, keringetan, tapi hati happy. Iya, Otaknya bener. kosong. Jadi habis manggung tuh bisa tidur 8 jam, 9 jam. Nah sekarang mimpinya tuh mimpi konten terus. Tenang. Nih gue baru cerita. Aku tuh sampai pernah ngimpi di prank Pak Jokowi loh. Bener-bener ya. Bagus, Mas. Demi Tuhan, gue tuh pernah ngimpi. Itu real, apa sebenarnya? Mimpi. Mimpinya kayak real nih. Real di Sydney depannya Pedis Market. Ya ampun, segitunya. Zaman gue main prank-prankan tuh. Mikirin konsep prank. Sampai mimpinya prank loh. Mimpinya di prank Pak Jokowi. Gila. Serius, jadi sorry. Nanti kita ketemu depan Pedis Market ya. Dan saya jemput. Loh, Bapak kok tahu saya di Sydney? Iya, saya sedang kunjungan ke Sydney. Mas Ari bilang, oke Pak, siap. Gua, lo sama Yuyun ya, di dalam pemeran tuh kita bertiga. Dingin Pak, 2 derajat. Kan mimpi gue tuh emang detail. Semua mimpi gue tuh jelas, dan gue tiap hari mimpi. Jadi gue depan Pedis Market yang ada simpangan tram itu loh. Iya, iya. Pedis Market di Sydney. Iya di situ. Jam 11 kok nggak datang. Jadi datang lah mobil GMC ya, mobil gede ya, mobil gede GMC kayak gitu, wagon gede. Oh ini nih, dan siap ini kan, dibuka gitu. Orang Indonesia, tapi bukan Pak Jokowi doang. Kena prank gitu. Terus gue bangun masih telepon dulu Konten game banget ya. Jam 5:30 game, gue udah gila nih, kita masih break dulu syuting Gila. seminggu gue banget. Mimpinya aja prank loh. Sih, prank Jokowi. Apa Mas. kabar? Mas, aku tuh sudah menyimpan satu pertanyaan. Boleh nggak? 10 juga nggak masalah. Satu aja. Ini aman ya, buka masker ya. Aman. Mas, makasih ya Mas ya udah izin Mas. Sini Mas. Anytime. Karena udah sekian lama nggak pernah ketemu. Ya terakhir lu sama adik lu yang keriting ya. Iya. Tahu-tahu Mas Lasso udah trending terus kan. Nggak pernah trending. Tapi diomongin orang terus Mas. Ya mungkin apa viral juga enggak, mestinya jadi omongan. Jadi banyak. omongan karena bukan masalah jumlah viewsnya, tapi mungkin kontennya kok jauh sekali dari apa yang orang bayangkan tentang gua kan gitu.
Jadi sehingga jadi omongan kan itu kan omongannya kan. Sebenarnya ini pertanyaan yang mau aku tanya dulu Mas. Silakan. Satu aja pertanyaan. Satu jawabannya panjang tapi pasti. Jadi Mas Lasso ini kan musisi legend yang sudah 30 tahun. banyak menghibur penikmat musik. Nah sekarang Mas Lasso rela untuk menghibur masyarakat di luar musik dan lebih luas lagi jangkauannya. Nah motivasinya apa Mas? Cuma itu doang, satu pertanyaannya. Nggak ada yang Itu lain. jawaban simpel udah beberapa kali dibahas dan beberapa kali diperangin Oke. di channelnya, di amprokin sama Dedi lah, di close the door segala macam. Tapi belum sempat klarifikasi karena gue dihabisin lah di situ lah. Karena dia bersekutu dengan Andre kan. Iya, iya. Andre balik kanan, ya kan? Gue datang ke sana sama Andre, sampai sana Andre balik kanan. Muter gitu. Ya, balik kanan, ya. Kemudian Regen diadu sama gue, muter aja. Iya, iya. Itu kan. Aku Mas, ini potong sedikit. Aku kan sejam nonton itu Mas. Yang mana tuh? Yang pas ada Regen ada Mas Lasso juga. Lu nggak suka sama channelnya lah, so itu. Iya itu. Itu yang akhirnya Regen gue panggil ke sini Benar. kan. Nah itu maksudnya itu. Jadi aku tuh sebenarnya aneh juga ngeliat Mas Lasso begitu, tapi aku tonton sampai habis Mas. Oh yang gua sama Andre pasti, yang Ya, gua dihabisin sama. tuh. Benar. Oke. Iya. Oke. Jadi gini, kita itu para musisi. Ini jujur ya, jangan gua ini bukan serangan untuk musisi ya. Tadi pertanyaan ini akan relate. Ini pertanyaan simpel tapi jawaban panjang dan mungkin ini baru pertama kali gua jawab secara tuntas. Oke. Karena kalau Dani, kalau Andre tuh sudah tahu gua lama. Dani julukin gua Alay Show gitu. Alay Lasso gitu. Itu nggak masalah, tapi dia tahu. Dan gue juga tahu betapa alaynya Dani sebenarnya kan. Tapi itu tidak diungkapkan dia. Jadi begini, masyarakat kita itu 230 juta. Nah, kita ini para musisi itu sering kegeeran. Jujur nih pelajaran gue. Kita dimanjakan oleh road manager, kita dimanjakan oleh 10.000, 15.000, 20.000 penonton yang they doesn't buy our ticket. They didn't buy our ticket. They didn't buy our records legally. Kita tuh kegeeran. Para musisi itu dimanjakan oleh sebuah sistem, oleh sebuah kerjasama dengan perusahaan rokok. Kapan sih masih pernah bikin konser sendiri yang tiketnya? Gue tanya, lu berapa kali bikin konser yang bertiket? Yang lu bikin sendiri? Kali doang. Itu juga lumayan cukup berat juga waktu itu. Itu. Nah, teman-teman musisi itu kegeeran. Dipikir dengan gue keliling Indonesia itu dari tahun 97 bersama Dewa. Itu udah bertiket zaman itu justru. 17.500 dapat rokok. Iya. Kesini industri itu digeser bahwa musik itu sebagai tools doang. Mereka tuh jualan produk, kita cuma dibayar sebagai tools. Dan di depan kita tuh masyarakat 40.000, tapi nggak ada CD yang kita jual. Mereka ini siapa gitu? Terus musisi-musisi ini termasuk gua sempat merasa sangat GR. Gue ini superstar, gue ini legend. Bukan. Lu kaliin aja, gue pernah berhitung sama dia, detail nih. Sekali manggung, gathering, 1.000-2.000, maksimal 30.000. Sebulan taruhlah manggung 10 kali. 10 kali 30.000, kali 30.000, it's 300.000. Tengah-tengahnya spreading antara 1.000 dan 30.000 penonton gathering dan penonton stadion, itu jumlahnya bagi berapa? Ketemunya di angka sekitar rata-rata penonton kita itu cuma 3.500 sekali manggung sampai 5.000. Taruh lalu sekali manggung, sebulan manggung berarti 5.000 kali 10 kali manggung. Kamu hanya nonton 50.000 orang, ditonton 50 orang. Yang beli tiket berapa? Nyaris 0%. Nyaris 0%. Ya, nyaris 0%. Gathering tidak beli tiket, stadion juga gratisan, beli juga 5.000 juga cuma ruang kayak ganti rokok gitu-gitu segala macam. Nyaris 0%. Bundling ya biasanya. Ya pokoknya apapun lah bentuknya, itu marketing tool saja. 50.000 penonton dalam sebulan, dalam setahun lumayan, taruhlah full lah. Berarti lumayan 50 kali atau 60 kali lah setahun. 60 kali 5.000, baru 300.000 yang nonton lu. 10 tahun karir lu kalau stabil, baru 3 juta yang nonton lu. Iya juga ya. Gue tuh analisa sedalam itu. Kita tuh nggak ada apa-apanya sebenarnya di situ. Dibandingkan dengan jumlah The penduduk. whole industry. Nah, musisi-musisi itu banyak dimanjakan dengan gengsi, dengan riders, dengan diservis di belakang panggung, dijemput, disambut dengan preskon, dengan fans berseragam. Padahal ketika mereka kembali kehidupan nyata, kita tuh part kecil dari sebuah kehidupan bangsa Indonesia. Nah, kita tuh kadang susah memisahkan ketika kita jadi musisi di atas panggung sama ketika kita sudah berada di rumah. Tapi itu udah gue lewatin. Nah,
Makanya ketika gue jadi penyanyi, postingan gue isinya tentang manggung. Ketika hari-hari tertentu gue lagi main, lagi ngocol-ngocol, ya kehidupan keseharian gue. Melangkah menyambung tadi, kenapa kok Mas Ari rela begitu di YouTube? Rela melebarkan segmentasi sebenarnya. Loh, kok melebarkan segmentasi? Karena kan di luar musik. Misalkan kan orang yang tadinya mungkin nggak suka musik jadi akhirnya tahu Mas Lasso. Aku tuh nggak punya cita-cita begitu dari dulu. Tapi dari kecil, memang kalau nggak ada Ari Lasso nggak rame. Gue itu pendaki gunung. Gue tuh anak nongkrong. Gue hidup di jalan 7 tahun drugs. Gue nongkrong dimanapun, gue sempat tidur di gudang sebuah kantor production itu 3 bulan. Kumpul sama kru panggung, gue jalanin. Gue nongkrong di Majestic untuk jualan barang-barang bekas gue untuk sekedar beli 0,1 gram heroin. Orang lupa itu. Jadi di nongkrong manapun kalau lagi minum nih, Dani nih misalkan Dani minum, ngumpul kita lagi minum. Lu langsung mana nggak datang? Wah nggak seru nih, telepon. So di mana? Lagi di rumah nih, lagi nyantai. Udah mau tidur belum? Sini dong. Nggak ada, lu nggak rame. Siapa teman lama? Nanti nongkrong, bos-bos Jarum, lagi ada tamu. Pak, besok ngapain lu sore jam 4? Nggak ada Pak, lu selesai ke gereja dong. Iya. Selesai sama anak jam berapa? Jam 2, jam 3. Cepat kesini, kita dengar musik ya. Makanan lu yang pilih, lu kan jago milih makanan. Kenapa Pak? Udah kalau nggak ada lu nggak rame. Intinya gini, melebarkan sayap. Tidak melebarkan sayap. Covid ini, satu sisi pekerjaanku berhenti. Manggungku 18 cancel. Terus masa gue harus bengong dan posting kangen manggung kayak orang kayak teman-teman musisi lain. Lu gila sendiri, lu palototin Instagram lu. Yang lu manggung dulu, fotoin lu posting lagi kangen nggak manggung. Lu stres. Iya. Ya udah gue bikin aja. Bikin apa? Bikin sesuatu yang gue suka. Apakah gue berharap itu melebarkan segmen? Enggak, gue pikirin. Mau taruhan lagi, teman-teman musisi. Cukup lah 2 sampai 3 tahun ke depan. Gue yakin artis-artis star Hermes yang tinggal jual sekali setahun hidup. Tapi mereka berkeluh. Kalau gue enggak, gue bikin ini enggak melebarkan sayap. Nah, begini, ngapain ya kita di rumah gitu? Ngapain nih? Bikin YouTube yuk. Di undangan pertama kali Raffi tuh, PSBB tuh Raffi tuh datang sini. Mas langsung collab dong. Dia udah belasan juta, gue baru 125. Gue tuh 100.000 November loh. Baru November kemarin gue. Duluan dia jauh. Gue kaget diajak collab. Tiba-tiba dia datang ke sini. Dia kaget sekali bahwa gue ternyata playful orangnya dan tidak menganggap dia junior gitu loh. Gue ke tempat lo atau gimana? Nanti kita ketemu. Enggak Mas, gue lebih muda, gue ke tempat. Jadi tuh taruhan kan, kalau sampai tembus 5 juta views, gue di Curly sama Gigi kan. Tembus beneran kan 6 juta kan. Di Curly kan sama Gigi. Di Curly ya bener. Dia jenius sih. Terus datanglah makhluk bernama Andre Taulani. Itu. Datanglah Andre, Mas Lasso, aku Andre Taulani. Boleh nggak aku main ke Mas Lasso? Mau ngapain? YouTube Mas. Dia mau ngapain? Pranknya apa? Ya aku nggak boleh bocorin, tapi dia bilang prank. Ya salah satu prank terburuk lah, bocor semua kameranya kan, karena dia nggak survei dulu karena emang bener-bener mau ngeprank gitu kan. Ada yang dari balik tanaman, ternyata dia tukang ojol. Ojol Mas, prank ojol. Gue nggak main lo ya, ngerjain manusia orang-orang ojol. Gue nggak main di situ, bikin mereka marah dan kemudian gue tuh sok jadi pahlawan ngasih duit. Gue bukan gitu. Enggak Mas, tenang aja, aman. Ternyata tukang ojolnya tuh dia print kaos Ari Lasso, dia beli kaos Ari Lasso di Tokopedia gitu. Jadi terus Indah terus bilang, Mas Ari bikin konten apa ya Dri? Gue bingung kan, itu kan gue pakai handphone openingnya kan. Oh iya ini kan masa PSBB, gue pengen ngobrol dong Ari Lasso, kan Ari Lasso biasanya di dalam tuh Ari Lasso ngobrol, tapi kita social distancing ya. Jadi udah konsepnya di sini nih, gue gini. Dan itu dipuji Radit sih sama Anji, lu jenius Mas. Oh yang ini ya, yang jauh-jauhan itu ya? Gue gini. Oh itu keren tuh. Gue gini doang nih, pegang kamera, dia ngobrol di sana. Di sana. Kedengeran dia. Apa kabar gue? Enak Mas, makanannya. Itu pecah. Itu pecah banget yang nonton. Itu keren tuh. Cuma 17 menit dan dia marah. Wah Mas, lu memperlakukan gue nggak manusiawi. Gue turun duduk di situ, lu bilang, Raffi boleh masuk, Andra boleh rekaman. Nah, itu kan PSBB enggak, ngambek dia pulang, dia ngambek untuk pulang begitu sekat. Mas ini bakal jadi nih, bakal panjang nih kita ini dia begini. Mas Ari nyaman sama gue, iya nyaman deh, lu sopan orangnya. Lu nyaman nggak deh? Mas, ini gila. Ya udah, akhirnya bukan masalah melebarkan saya.
itu gue tidak menjadi siapapun ya, gue Aslinya keluar. Ya, emang aslinya ngalir aja. keluar, aslinya gue keluar ya, gue ngomongnya begini gitu loh. Nah, yang gue sempet gara-gara jadi legend jadi alay kan, hashtagnya kan, itu bukan bentuk serangan Dedi terhadap gue sebenarnya, itu bentuk dukungan dia ke gue untuk digoreng orang. Makanya gue bales, alay nggak paham ginian, gue sikat dengan musik sama back to musik gundul banget. Nah itu. Back to musik Itu dulu banget. gue sukses loh membersihkan follower gue tuh sehari bisa 12.000 loh yang unfollow. Jadi Ya, akhirnya memang tapi tetap di dalam seminggu at least rata-rata naik 17.000. Tapi seminggu tuh bisa 22.000. Gue kehilangan follower nih, gue liat Bersih-bersih ya? Gue bersih-bersih. Oke, lu anggap gue alay ya, gue sikat tuh musik-musik berat tiap pagi, tiap malam. Paham nggak lu gini, alay nggak paham ginian, bersih, mulai bersih. Terus habis itu, ya udah, gue nggak melebarkan sayap. Ternyata masyarakat suka dan gue sadar situ bahwa masyarakat Indonesia itu luas banget, 260 juta. Dan yang nonton view-nya Rasul paling mentok 4 juta. 4 juta itu juga baru berapa persen dari masyarakat Indonesia, dan gue juga nggak GR jadi YouTuber yang gede gitu. Ya yang nonton gue silakan, yang enggak ya udah gitu. Gue sesimpel itu sih orang. Nggak ada niat gue harus melebarkan, nggak ada. Gue nggak bisa menghentikan apa yang ada di dalam kepala gue untuk gue tuangkan itu aja. Jadi Mas, kesimpulannya apa? Kok sampai Mas Lasso jadi begini gitu? Dibeginikan sama Oleh Sule, Mas Sule, Andre, sama Mas Andre. Andre sih emang kurang ajar. Apa gitu? Sama Dedi. Mas Dedi, Ya, rajanya kurang ajar. Mas Regen. Mas Regen. Nggak masuk itu mana? Gitu. Oke. Mainan itu. Keset. Saya nggak kenal Regen, jadi saya nggak berani komentar. Gen, lu dibilang dia keset, Gen. Gila, Gen. Gue bilang keset, dia benerin. Wah, Gen. Mas, saya nggak tahu apa-apa loh Mas. Iya, ya tapi lu tadi bilang Regen itu siapa? Lu nggak kenal dia? Memang nggak kenal. Gen. Gila. Loh, Rian Eki nggak kenal Regen. nggak serius Mas? Tapi lu tahu dia siapa? Nggak tahu. Wah, Aku emang nggak tahu. Gen. Mas. Ya beneran Mas. Ya pasti enggak. Selamat siang teman-teman sebangsa dan tanah air, ini musisi muda favorit gua ke rumah gua ngonten membahas tentang Ari Lasso TV. Dan ketika masuk ke pembahasan tentang Deddy Corbuzier, Andre Taulani, Raffi, masuk ke Regen, Rian Eki Pradipta ini bilang tidak kenal. Gua bukan ngarang, kamu kenal Regen? Demi Allah nggak? Demi Tuhan. Oke, kalau kenal tidak kenal biasa. Gue sama beberapa orang juga tidak kenal. Nah. Tapi lu tahu Regen nggak? Nggak tahu kalau Regen. Baru tahu dari Mas Lasso aja. Regen Menyebut- siapa lu nggak tahu? Nggak tahu. Gen, gue nggak tahu harus sedih, harus marah atau enggak. Regen itu seorang tokoh preman. Oh. Di dunia YouTube dia ditakutin banget, suka marah-marah. Ya udah Gen, terserah Subscriber lu. banyak, Mas? Banyak, terserah lu Gen, mau diapain nih Rian ya. Selesaiin sendiri ya Yan sama Regen ya. Dibawa ke permainan gua. Masuk. Regen tuh Lucu, karakternya tuh marah-marah lucu. Stand up komedian. Lucu banget. Regen sih. Lucu banget. Ya apa Lucu ini? banget. Apa stand up? Stand up Lucu komedian. banget, cuman karakternya marah-marah. Regen vs pribadi, anjing gitu. Lucu, tapi waktu lu tonton deh yang sama gua sama Sule. Sampai nggak bisa nahan ketawa kita bertiga. Saking lucunya bertiga. Dia kan yang dibully terus kan? Iya, keset lah. Udah sama Regen. Lu nggak kenal Regen? Enggak. Ya, dan ntar selesaiin sama Regen, kenalan baik-baik. Tapi hati-hati dia marah-marah. Oke. Kenapa gua rela dibeginikan? Ari Lasso itu manusia biasa yang kebetulan profesinya dari 92 jadi penyanyi sampai dengan tahun 2020 sampai Covid. Sampai sekarang gue masih nyanyi, sebulan online konser gue juga masih jalan internal. Tetapi ada sisi-sisi di otak gue yang tidak bisa dikeluarkan, yang kali-kali menghibur teman-teman kita yang sedang kesusahan di luar sana, nggak bisa ngapa-ngapain yang di rumah. Dan I'm not being gue nggak serang orang, gue hanya collab dengan teman-teman gue nggak mengada-ada, dan itu kehidupan sehari-hari gue. Yang bala dewa dan Goodfellas sejati itu tahu pasti
Dari zaman dulu gue emang gila di panggung. Emang iseng. Emang iseng, emang jahil. Di bawah panggung juga kalau jumpa fans, kalau ketemu fans juga ngocol gitu. Temperamental juga, tapi juga suka bercanda banget-bangetan gitu. Ya Dani aja bisa suruh gue niruin anjing kan sampai gitu kan, dan rela-rela aja. Soalnya tulus aja kita lakukan. Kalau masalah hasil sih itu kan udah beda lagi urusannya, algoritma segala itu udah beda. Yang penting kita tuh bikin sesuatu yang bikin kita happy. Pertama kali kalau bikin karya itu apa? Ya harus bikin kita happy. Ngapain kita bikin sesuatu cekokin orang tapi nggak bikin kita happy hidup kita? Ini gue happy di rumah doang, ngobrol sama tanaman, gue syuting. Ada temen datang kayak lu gini ya, ayo. Apakah gue habis ini konten aman lu? Ya belum tentu juga karena gue belum siapin konten apapun dan masih ada editan yang masih gue kerjain. Nanti jam 4 sore juga gue harus ketemu orang. Kalau aku sih nggak perlu Mas. Yang penting aku udah bisa ngobrol sama Mas Lasso aja dah. Jadi lu nggak mau di konten gue? Mau, cuma maksudnya kan Mas Lasso kan tadi sibuk katanya ada acara lagi. Oh jadi nggak mau ya? Oke. Aku nggak bisa salah ngomong Mbak. Patuh sebenarnya. Rian ini sempat aku kasih ide untuk kontennya. Aku tidak tega waktu itu Rian diserang bawaannya kaku, bawain host. Ya setiap orang punya bakatnya masing-masing. Jadi Rian teruskan aja yang itu bikin tuh keren tuh. Itu kemarin aku udah konsisten. Oh iya, kemarin ya. ide yang aku bikin lagu itu dari Mas Lasso. Aku. Yang kemarin bikin aku lagu. Baim Paula Ya, kemarin aku bikin kamu tuh nggak usah banyak ngobrol. Kamu ngobrol 5 menit, sisanya kamu bikin lagu dari kisah mereka. Itu aku. Itu dari Mas Lasso. Judika bikin apa? Aku tuh pokoknya shoulder to cry orang-orang yang bikinin channel yang pertama kali bikin channelnya Daniel, yang bikin channel YouTube itu gua. 0 subscriber, konten pertamanya Ari Lasso. 3 jam, enggak korban nih, gua komit. Yuk 3 jam konten sama gua. Judika yang mama cemana segala macam dia ayo gue bantuin, gue senang bantuin. Gue belajar dari Raffi tentang ketulusan. Ketika dimintain tolong orang apapun dilakukan. Itu gue belajar dari Raffi itu gila. Menurut gue itu anak muda yang hatinya baik sekali, bertindak tanpa banyak dipikir, tapi sistem dunia itu berpihak ke dia, rezekinya banyak. Meskipun orangnya ya ruwet ya, sebenarnya blank. Tetep ya, kirain udah diangkat, Iya. endingnya tetap dibanting gitu. Iya, tapi dia baik ya. Dan gila. Gua sama Raffi sama Andre tuh sering kalau malam pada nggak bisa tidur gitu teleponan gitu jam 1. Ngapain lu, di mana lu? Kangen ya sama Mas Lasso nih. Ya gua juga kangen nih, Vi. Kapan dong kita ngumpul, kita nih kerja mulu. Iya dong, kapan? Udah kita sepedaan, olahraga. Janjian buat minum bareng aja nggak kesampaian sampai sekarang. Kalau kan gue kan memang suka minum ya, nggak gue tutupin, ngapain gue tutupin. Tapi gue bukan pemabok gitu, gue suka minum alkohol. Ya kan kita tidak bisa berharap semua orang menyukai kita. Disukai oleh 10 orang aja udah seneng banget kita gitu. Satu tips lagi ketika kita bikin YouTube atau Instagram, kalau komen negatifnya itu masih 10-30 itu cuekin aja. Itu berarti orang sekedar iseng atau nggak suka. Tapi kalau dalam 3 postingan atau 4 postingan lu berturut-turut itu komentar negatifnya udah 70% ke atas, nah itu berarti something wrong with our content. Nah, gitu. Dan aku tuh selalu report Boy Cory 20 komen terbaik dan 20 komen terburuk. Gue baca perbandingannya berapa? 90-10, ya udah lanjut gitu. Kalau ada yang social climbing, Mas. Kenapa? Social climbing, ngetop sama Mas komen jelek, supaya Mas ngebalas. Oh, sosial ini apa namanya, pansos. Gue tuh tahu istilah pansos itu baru-baru. Gue tuh bilang pansos apa sih? Panjat sosial. Iya, ya gue kan. Terus si Soleh belain gue kan marah-marah. Hei, sebelum lu jadi sperma, Ari Lasso tuh udah ngetop. Lu bilang Ari Lasso pansos, lu gila kali lu. Sebelum lu jadi sperma, bokap lu sebelum kawin, Ari Lasso tuh udah ngetop. Itu polisi sosmed tuh kalau Mas Soleh tuh. Kang Soleh jadi polisi sosmed biasanya. Selalu belain kayak kemarin terakhir Dira Sugandi yang dia komen di Ya, kemarin ada yang komen, Mas Lasso, konten Anda ini sudah jauh melenceng dari Anda sebagai musisi, ada lah. Ya gua lihat, gua selidiki. Ya. Oke Mas, kalau boleh tahu umur Anda berapa? Pencapaian Anda apa? Nah, kalau memang iya, saya akan berguru pada Anda. Rumah Anda di mana Mas? Saya akan datang ke rumah Anda untuk berguru.
umur saya 47 tahun melewati pahit manis. Sekarang dulu, Mas, saya cuma iseng. Ternyata ujung-ujungnya adalah Kemarin ada bilang, gue lagi nge-gym. Gue bilang gitu, secepat kan, lagi program secepat kan. Kalau mau cepat pakai halunya, dia jawab si tai. Si tai, gue bilang, bro, muka lu culun, tapi bahasa lu kasar, gue bilang gitu. Gimana nih teman-teman enaknya? 2 menit hilang, dia langsung blok gue. Biar tidak dijangkau dianya. biar nggak diserang juga. Tampangnya ala yang culun gitu, yang gini gitu ya. Gue bilang, bro, tampang lu culun banget di Instagram, tapi komentar lu kasar. Guys, enaknya diapain yang beginian, gue gitu. Tapi gue tuh nggak punya pasukan cyber, nggak punya. So, nggak ada yang bala bantuan udah. Nggak ada, gue nggak punya. Gue nggak berkoordinasi. Kalau teman-teman semua kan punya tuh cyber army kan punya ya. Kalau gue nggak punya cyber army. Tapi sebenarnya dicuekin juga nggak apa-apa Mas. Nggak, gue pengen ngasih pelajaran. Gue punya moral obligation Ya itu sih. untuk memberi pelajaran dengan cara yang Itu sopan. beda lagi sih kalau memang kita mau. Ya. Tapi gue tidak serang dia langsung. Gue posting musik, gue posting sejarah musik. Iya. Gitu. Itu kan You nggak don't like nyampe. me, just leave me. Gitu. Oh pakai lagu. Pakai lagu yang berat-berat. Iya. Alay nggak paham gini ya. Iya, nggak paham. Itu yang Kan masuk. gue dibilang Langsung legend tapi paham. alay, ya kan. Alay nggak main ginian gitu. Kalau Morrissey itu ada judulnya If you don't like me, don't look at me. Don't look at me. Yang apa makin closer. The more you ignore me, Eh, the closer I I get. get. Wah cocok. Tapi beresin tuh sama Regen tuh. Mas, udah mas, saya nggak tahu. Gue posting dulu. Ini dibawa ke lembah permainan ya.